Kenalkan untuk momen esensianya, ini untuk di sini minuman serbuk ya, yaitu ada jeruk dan teh hijaunya untuk yang namanya antivirus juga. Untuk yang COVID saat ini kan lagi musim COVID nih, nah bisa dengan yang namanya esensia ini ya. Dan ini juga ada yang namanya neoglukogen, ini untuk radikal bebas, untuk mencerahkan kulit juga. Dan untuk yang namanya di sini misalnya untuk program hamil ini juga bisa. Itu untuk histamium juga bisa ya. Ini Morex yaitu untuk stamina pria. Jadi buat laki-laki yang mau jantan perkasa boleh pakai Morex ini. Gitu. Lalu di sini juga ada momen propolis. Ini untuk antibakteri, antivirus, anti jamur, bisa untuk segala jenis penyakit apapun ya. Dan ini ada skincare Elia dari Korea, ada body lotionnya, whiteningnya, lalu ada nanti yang hijau itu nggak kebawa, itu ada cleansing foamnya juga, ada coat cream, ada yang namanya di sini day creamnya juga. Nanti kalau ada yang mau tahu tentang produk-produk Momen, boleh hubungi Tiwi di nomor ini ya, di nomor bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel RUU Ensing. Oke teman-teman, kebetulan nih hari ini kita kehadiran kawan kita, sahabat kita untuk berbagi cerita ya tentang kehidupan ya. Iya. Oke, sebelumnya gini teman-teman. Personality itu ya. Personality itu. Bukan. Tiwi sama Tiwil lah gimana sih? Tiwil. Terima kasih buat sobat Rungsing yang selalu support, selalu nge-like, share dan subscribe video kita apapun itu. Terima kasih buat supportnya kalian, karena support kalian Sangat berharga supaya semakin berkembang untuk kita semua. Iya, pokoknya Untuk kita lebih berkreatif lagi. Oke, videonya jangan lupa ditonton ya teman-teman, video yang lain-lainnya, kemudian untuk video berikutnya. Semoga juga kita bisa tambah kreatif nih dalam membuat video yang bisa kita petik dari apapun cerita yang ada di dalam video kita teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja nih. Mbak Tiwi ya? Betul ya Mbak Tiwi. Oke nih Mbak Tiwi nih, terima kasih sebelumnya nih udah menyempatkan waktu mampir ke ruang unek-unek Ensing, Tempat kita ya. tempat kita berbagi cerita nih. Kalau boleh tahu nih Mbak Tiwi nih, mau cerita tentang apa sih gitu? Maunya apa nih? Terserah lo gitu, mau tentang apapun gitu. Tantangin tuh sobat Rungsing. Cerita apa? Anda ngerti. Ini arahnya ke 17 plus. Bebas nih, bebas. Iya. Bebas. Apa nih? Ini apa ya? Kayak gini-gini kan nih tentang apa minuman-minuman dewasa juga ya? Iya. Oke nih teman-teman nih, jadi apa? Ya kurang lebih nih kalau udah ada ginian nih, mungkin ceritanya cerita yang agak-agak di La TV zaman dulu ya. Ini Kayaknya sampai sekarang masih ada deh TV 7. Oh gitu. Ini kalau nih rame berentet deh kayak warung nih. Iya, bro. Nih kayaknya arah pembicaraannya Ke 17 plus. Dewasa yang ya. udah punya KTP aja nih. Oke nih KTW nih mau sharing apa nih? KTW nih? Sharing apa ya? Apa dong? Pokoknya Apa nih? pada intinya kalian yang belum nikah Saran kita cepet nikah. Kenapa emang enak Will? Emang enak banget kok. Emang ceritanya buat Iwi udah nikah nih. udah dong. Baru Udah berapa lama nikah lo? ya. Baru 4 bulan. Rencananya berapa lama? Maksudnya Tanya. Kita mau ngontrak Pak. Rencananya berapa lama? Mudah-mudahan sampai akhir hayat lah ya. amin ya rabbal alamin. Bener kesal geluduk bro. Jadi kenapa tadi lu nyaranin nih teman-teman yang mungkin belum menikah untuk segera menikah? Emang kenapa apa sih lo rasa ini setelah menikah nih apa gitu? Ya intinya halal itu lebih enak banget. Oh itu lebih enak. Oh gitu. Enaknya dalam porsi apa nih? Ini enak aja apa enak banget nih? Banget. Tergantung menyikapinya. Enak aja dan enak banget ya. Kan kalau misalkan waktu tuh ya kan di bumi ini waktu ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam tuh kan berbagai macam musim tuh kan. Enaknya tuh biasanya enak di mana nih?
Malam sama dini hari. Malam dini hari gitu ya. Ngomongin dini Menjelang gitu hari. ya. Heeh. Kenapa tuh emang kalau di malam udah nikah tuh malam dan dini hari tuh ngapain emangnya sih? Ya tau lah, Tidur kan? nggak usah. Ya semuanya sama sih, tidur. Kegiatannya ngapain sih kalau tengah malam dini hari? Gitu. Ya lagi tidur terus tiba-tiba dibangunin. Ah gitu. Kalau gue Sama sih- siapa yang bangunin lu? Kalau Ya, gue sih mas tengah malam mau bercanda sama bini gue. Bercanda ngapain lu? Bercanda di dalam selimut. Iya. Lu pernah kan tuh kayak gitu? Nggak pernah. Kaki di atas. Gue kayaknya nggak pernah deh pakai selimut-selimutan. Tapi nggak apa-apa, lu boleh coba. Kalau lu nggak pakai selimut terpal kali ya. Terpal pecel lele. apa spanduk kurban. Tutupin. Oh iya, sekarang gue gantian gue nanya ya. Jadi kita ini tanya nih apa sobat Gimana Rusi nih, ceritanya, sama coba? narasumber kita nih. Coba Sumber yang gimana, nanya. gimana? Lu ngambil Karena dia job desk- memang- lu ngambil job desk gua nanti bayaran ya diberi Potong makan. aja, produser potong aja nih kita nih. Nggak apa-apa ya, kan biar Gantian iya. cewek-cewek pada tahu nih gimana caranya kita itu sebagai cewek memberikan kepuasan kepada suami kita, bener nggak? Aduh, Oke. ngilu. Orang ngomong kepuasan, Kepuasan setting gua melorot mulu. Jadi ini lu ngejebak kita berdua nih ya. Lu datang, lu ngejebak, lu mau nanya kita berdua nih jadinya nih. Enggak ngejebak sih. ngejebak. Ini mungkin semua Sharing aja kan? sharing, dan mungkin semua yang dipertanyakan para istri ya, terutama jangan yang belum halal ya, tapi yang sudah halal para istri gitu. Tuh Nah, ada syarat ya. ada Betul. betul. Ada bintang. Halal. Yang Ya, halal. yang halal. Udah ada cap halal. Jangan yang apa celamitan. Celamitan net-net gitu kan. Jangan, Celamitan. kita bicara tentang rumah tangga nih ya, yang udah sah. Oke. Gimana? Lu mau tanya apa nih? Ya dari lo berdua. Nah, menurut kalian berdua nih, kalau sebagai istri, kalau ini maaf ya, kita bicara yang udah dewasa tadi 17 plus. Cara kita istri memuaskan suami itu diranjang dengan cara apa sih kalau suami itu bisa puas? Misalnya dengan kita istri itu merangsang terlebih dahulu, apa istri minta duluan, apa suami minta terus kita iyain, dan pokoknya apa sih yang istri-istri itu bisa memuaskan para suami? Jajan dulu, jajan. Jajan dulu. Itu kan lu bego. Kalau gue sih mah telanjangin baik. Ini versinya beda nih. Mungkin Versinya Ijul- beda-beda. mungkin Coba dari Ijul dulu, dari Ijul dulu. Beda. Dari gue aja. Langsung. Gak ada Emang intro. kurang ajar nih. Nggak ada intro dulu 2 kali gitu, intro 2 Kita kali, ketemu masuknya ke rap gimana langsung. Langsung aja, langsung rap aja langsung. Rap aja langsung rap nih. Lu gimana Jul kalau Jul? Kalau gue, maksudnya gimana nih? Ya. Coba pertanyaan ulang lagi nih. Mikir, cari aman ya, cari aman lagi mikir. Nggak usah ini deh. Udah tadi pertanyaannya harusnya udah dicerna. Cepetan. Masalah pencernaan lu lagi nggak bagus. Yakul ada Yakul. Mau gue pegang dulu biar bagus. Ekstrim. Aduh. Itu gimana cara memulangkan pasangan? Pasangan ya, Wil? Dari versi lu cewek nih, untuk laki-laki gimana cara muasin seorang istri dari sisi suami kan? Maksudnya Istri dulu nih, cara istri nih memuaskan para suami tuh gimana? Karena lu kan Biar lo cowok puas lu. nih, Jul. Bini lu Nah, harus lu ngapain tuh nih? iya betul. Bini lu harusnya ngapain? Apakah lu selama ini selalu berkomunikasi dulu sama sebelum berhubungan. istri lu biar nanti lu harusnya kayak gini biar gue puas, lu harusnya kayak gimana? kalau gue sih sebenarnya kalau gue Lu juga ngomong gini ya. tergantung, maksudnya ya lihat momen dan situasi kondisinya juga sih. Maksudnya kalau memang lagi Pengen? Enggak. ngobrol awalnya tentang apapun itu, lebih banyak sih paling gue bicara discuss sama bini gue ya apa yang gue jalanin rumah tangga gue, ngobrol tentang anak gue tentang kantor, tergantung sih. Intinya kalau belum punya Cari anak, aman. belum punya anak. Belum punya anak. Heeh. Ya, kalau Apa sih? kalau gue udah punya anak, Iya, makanya kalau sebelum punya anak tuh sebelum punya gimana? anak. Pasti kan kalau sebelum punya anak malah lebih enak, nggak ada yang gangguin. Kalau Ya. udah punya anak pas lagi dipelorotin bini gue, anak gue bangun gimana? Kalau belum punya anak itu mah sensasinya sih beda sih.
Sensasi. Foreplay nggak? Pakai foreplay Ya pasti dong kalau sebelum punya anak, nggak punya anak juga pasti pakai foreplay, nggak ujuk-ujuk langsung pelorotin aja kan. Aduh, gue beda versi lagi tuh. Tar dulu, udah diem dulu, coba terus. terus. Kepala temen gue yang ngebatin cerita, coba lu bro, coba. Nggak usah, dia dulu. Masih gue nih, masih aman masih lu. gue nih. Aduh suwe juga. Keren lu udah. Kalau gue sebelum punya anak ya paling apa ya? Memang memanfaatkan momen sih, maksudnya di mana aja kalau gue sih. Kalau gue lagi pengen Gimana aja sama istri ya. sama bini gue ya di mana aja lah, kadang di dapur Baru lagi masak kali. sembari lagi masak kayak ngulek sambal. Intinya ada diskusi dulu nggak? Pasti Terus ada. selain ada diskusi dulu, misalnya didiskusikan apakah itu harus dulu pengantin baru nih harus setiap hari kah dihajarnya, terus sehari itu bisa sampai berapa kali? Itu yang diajar maling gimana sih diajar? Kalau gue mah ya bini mah ya, empat ya gimana ya enak. Kagak pernah dihitung, cuma ya susah sih kalau diomongin kayak begitu mah. Cuma yang pasti awalnya kita memang harus komunikasi yang baik sih. Maksudnya komunikasi kita kadang-kadang juga pasti harus ada sensasi-sensasi yang berbeda sih. Maksudnya biar nggak monoton ya. Kadang harus juga gue misalkan iseng buka Gaya bebek, apa gitu gaya kan. helikopter gitu. Karena gini, tolak ukur puasnya seorang suami itu nggak dilihat dari Berapa kali keluar istrinya? bukan berapa keluar berapa kita apa sih namanya ya? Ngeluarin sperma. Iya, Mas. Ngeluarin sperma. Bukan dilihat dari berapa banyak berapa kalinya durasi. Iya. Tergantung juga kalau sekali dan memang ternyata sekali itu berkualitas, menurut gue sih lebih baik dibanding harus lebih efektif dibanding harus berkali-kali. Tapi apa ya, kalau lu ujuk-ujuk berkali-kali tapi nggak ada klimaksnya juga nggak dapet sih menurut gue. Kalau versi gue sih kayak gitu. Masih dapat ya maksudnya kalau yang tanyain ke Ijul. kalau dari sebelum punya anak dan setelah punya anak pasti ada tahapan yang berbeda ya, maksudnya ada proses. Tahapan BCA gitu. Ya bukan, itu bang sebelah. Sebelah. Jadi kalau sebelum punya anak itu lebih bisa Bereksperimen. lebih bisa kapan aja gitu kan. Tapi kalau setelah punya anak nggak bisa ujuk-ujuk ke depan anak gitu kan. Karena kan kita juga nggak mau gimana nidurin ya anak dulu. Iya, nidurin anak dulu baru nidurin mamanya. Gitu kan, empok anaknya, empok mamanya sebari. Ya, sebari empok anaknya telanjangin, tangan kirinya main. Jadi multifungsi. Kalau nggak ada punya anak kan empok-empokin mamanya doang. Tapi yang lebih sering minta tuh selalu laki-laki atau cewek juga? Udah, kalau gue mah nggak pakai minta. Langsung hajar aja ya. Nah, yang gue tanya kan gimana cara istri lu memuaskan lu? Apakah dia nanya dulu nih ke lu aku harus gimana? Aku harus gimana biar kamu itu nanti klimaks Dia gitu. nggak usah ditanya tahu kok. Oh. Bini gue tuh nggak usah ditanya juga tahu apa yang harus dilakuin. Ngerti banget pokoknya dia mah. Oh gitu. Jadi udah ngerti apa yang lu mau ya. Bukan main. Dia di mana gelap aja tahu posisinya. Oh, udah pinter intinya ya. Cariin. Oke. Biar nggak kebobolan. Oh, jadi itu ya udah. Tahu nih kalau temen gue nih. Coba dari gue kan kayaknya banyak banget versinya nih. Enggak, gue Coba kalau dari bro Caki nih gimana versi lu, bro? Yang berapa Windows nih? Versi lo nih, kalau versi lo kayaknya banyak nih. Pokoknya dia celamitan soalnya. Yang tadi lu bilang apa? Kiwi. Aduh. Enggak. Jadi kalau gue sih apa ya? Untuk hal ranjang ya, itu kayaknya utama ya dari kita berumah tangga sih. Ini kan lu bertanya ya, Will ya? Nah, iya, jadi kayaknya itu memang utama kalau menurut gue. Jadi gue pernah punya cerita juga nih, Mo. Kok jadi ketawa sama gue ya? Tahu Wi ada juga Wi. Maksudnya lu mau siapa? Monyet. Oh. Mau germo. Oh, jadi pernah punya cerita juga tuh. Pada saat dulu gue di kondisi awal pertama kali menikah ya. Pertama kali menikah di 2 tahun pertama nih gue bercerita. 2 tahun pertama gue menikah tuh
ya gue memang ibarat gimana ya, lu karena memang merasakan dahsyatnya tuh ketika kita menikah yang benar-benar kita ya halal ya, di kondisi yang memang yang nggak ada berhentinya tuh gue mengaku itu ya, maksudnya ya nggak mengenal waktu deh. Jadi bener-bener tuh dulu gue punya istri tuh apa ya, kapanpun waktunya, sampai pada akhirnya tuh gue tahu sih di 2 tahun pertama tuh itu luar biasa tuh. Jadi sampai pada akhirnya mungkin bini gue tuh sampai gimana ya, aku nih bukan pelacur ya gitu kan, karena memang Cuma jadi enggak, iya maksudnya dia selalu bener-bener ketika memang gue pengen dia bener-bener yang ya apa ya, ya dilayanin apa segala macam. Cuman ternyata kan keluhan-keluhan dia tuh baru keluar ketika memang udah berjalan lama nih. Nah akhirnya gue coba diskusi nih sama teman kantor gue nih, di kantor gue yang dulu ya, tanya. Jadi kan memang dia udah pernah senior lah ya dalam rumah tangga karena udah punya anak dan udah lebih tua dari gue gitu. Terus gue tanya, Mbak, emang kalau misalkan kita mau berhubungan badan nih gitu, apakah memang kita harus bertanya? Gue di versi yang laki, lu di versi yang ceweknya nih. Karena kan selama ini yang gue tahu adalah istri gue tuh melayani gue selalu. Gue pengen dia melayani nih dalam kondisi konteks apapun nih gitu. Dan itu gue bener-bener yang sampai ya gue nggak lagi berpikir untuk kesana kesini ya, karena di dalam rumah tangga pun gue udah merasakan gue kepuasan gitu. Intinya tuh lo lakuin setiap hari ya sama istri lo. Sehari itu bisa berkali-kali tuh, makanya istri gue Dan bisa tiap hari? iya setiap hari. Jadi bener-bener yang ya itulah gue pada saat itu gitu. Tapi dengan catatan gini sih bro, kalau kita laki klimaks ketahuan gitu ya, bentukannya ketahuan gitu keluar. Iya maksudnya kelihatan kasat mata gitu. Kalau kita kan nggak pernah tahu kondisi istri kita klimaks itu atau enggak. Nah, klimaks atau enggak. berarti lu berdua nggak nanya dong sama istri lo? Gue nanya. Tahu. Cuma memang kadang Kalau cewek ya? itu kayak paling kayak orang kayak mau kencing aja gitu. Tau udah Betul. iya. udah licin ya kayak Iya. habis jalanan hujan ya kan. Cuman Betul. memang kayak ini Intinya nih, basah. akhirnya lu kan gue nanya juga nih. Jadi dulu istri gue tuh sempat ya mungkin gini kan, nggak melulu nih kayak kita gue lagi pengen ternyata istri gue nggak pengen. Mungkin lu juga ngerasain kan lu punya suami gitu ternyata, tapi lu tetap harus melayani sebagai istri. Nah mungkin di versi-versi yang tertentu itu istri gue akhirnya bertanya, ya nggak melulu aku tuh pengen, maksudnya tuh ketika mungkin gue lagi nggak pengen bahasanya gitu kan, terus mungkin kondisi lagi kering apa gimana kali ya, gue nggak tahu tuh cewek lagi nggak fit apa gimana, tapi gue tetap maksakan tuh. Itu laki-laki kan pasti maksain, jadi dia kayaknya nggak dapat ketika dia lagi nggak pengen kan. Makanya gue diskusi sama temen gue itu dan akhirnya dia bilang alangkah baiknya kalau kata dia ketika lo mau berhubungan badan lo bertanya gitu. Nah akhirnya gue cerita balik nih dari kantor, pada saat itu gue cerita ke istri gue gitu kan. Terus kata dia, tuh kan ya maksudnya kamu memang harus berdiskusi dengan orang yang lebih paham lah tentang rumah tangga sebelumnya, karena selama ini kita istilahnya ya rumah tangga ini begini. Jadi maunya bini lu tuh enggak ujuk-ujuk. Iya. Lo lagi pengen nggak foreplay mungkin bahasanya dia gitu langsung kan. Kalau gue pengen langsung to the point aja. Iya, to the point nih, gue memang kan to the point. Lanjangin baik, pelorotin gitu. Orang lagi lewat aja gue kadang gue Pelorotin. enggak juga gue geplak palanya segala macam enggak. Gara-gara ngelewat ke pelorotin. Lah istri tetangga lu digamparin. Gua ada dulu tuh si Omo kayak gitu. Emang brengsek tuh orang tuh. Orang lewat dipelorotin. Ya gila kali. Jadi gitu, jadi dia gue bercerita, akhirnya istri gue mengiyakan nih tuh ya. Akhirnya gue justru di sini nih awal mulanya, pada akhirnya gue tidak menikmati lagi nih, bukan tidak menikmati ya, kurang menikmati lagi, karena ketika akhirnya gue diskusi gue selalu bertanya, Bun pengen nih gitu kan ini segala macam, tapi besok ya. Jadi dia suka menunda karena mungkin, tapi ketika memang pada saat akhirnya kita dijeda kita jadi ada rutinitas yang notabene-nya ya, ketika gue lagi nggak pengen, ada dong seorang istri pengen. Nah gue lagi nggak pengen nih, beda dong kondisi. Kalau kita kan laki harus pengen baru yang namanya dia akan strong kan. Kalau nggak pengen kita bisa apa? Kalau perempuan kan di kondisi yang begitu ya kita strong, kita tinggal babat doang nggak? Iya nggak sih? Jadi yang mungkin itu pada saat gue masih awal menikah yang gue belum paham hal itu gitu. Jadi ya akhirnya gue diskusi sama istri gue, suka nggak ketemu tuh waktunya. Gue lagi pengen malam misalkan, atau bini gue aku Pengen capek siang kerja. Iya, jadi misalnya pengen nyamperin pagi ke kantor. enggak lagi lah Nggak nggak di gitu kantor juga. gitu, pengen pagi. Begitu juga sebaliknya deh. Jadi di situ yang pada akhirnya ketika memang kita bertanya berdiskusi, ya gue suka bercanda juga ketika memang dia menolak, terus gue bilang, Bunda nanti kamu kalau misalkan nolak dosa loh. Ntar dia suka yang
kamu jangan ngomong begitu dong ya gitu. Kesannya Karena terpaksa jadi. Iya, jadi kesannya kan terpaksa, padahal gue jadi bercanda. Jadi momennya tuh ketika pada saat itu gue jadi gue mau berhubungan harus bertanya dulu, nggak tahu nih ya di teman-teman tuh seperti apa, cuman itu yang ada di kondisi gue pada saat itu gitu. Jadi kalau misalkan untuk masalah ranjang mungkin untuk gue, mungkin Ijo juga seorang laki-laki lah, atau semuanya caranya memang yang paling mungkin salah satu yang paling utama sih gitu. Jadi memang sebisa mungkin komunikasi mungkin harus sesuai lah ya, lu lagi pengen suami lu lagi pengen, mungkin gitu sih Will. Kalau untuk klimaksnya ya mudah-mudahan ya sampai sejauh itu sih klimaks sih. Tapi lo tau nggak sebenarnya bukan istri doang loh yang nolak itu dosa. Suami itu juga kalau nolak itu dosa. Misalnya istri ngajak tapi suami nggak mau, itu juga ada dosa. Oh gitu. Dibalikin gak tuh bro? Benar, ada itu. Dan sekarang gue tanya lagi deh, kalau misalnya kalian kurang fit, tadi kan lo bilang kalau misalnya nggak pengen nggak mau, kalau cewek kan kalau nggak pengen tetap kita masukin ya, gitu kan. iya. Nah kalau kondisi lo lagi nggak fit, misalnya kayak lo nih contoh lagi enggak, tadi maksudnya lo berdua lagi batuk pilek doang, tapi kan kadang batuk pilek doang juga kadang memang bikin lemes gitu ya. Tapi yang kita tahu yang namanya berhubungan intim itu kan bisa bikin untuk kekebalan tubuh kita yang tadinya nggak fit jadi fit. Nah kalau dalam kondisi kayak gitu, misalnya istri lo ngajakin, lo akan iyain atau lo nolak? Kalau gue senggol dikit aja sikat. Mau pilek, mau batuk, mau apa kayak ya gua. Itu titik kesenggol tembok aja ngacang ya. Kalau dia tembok, kalau dia apa, Jul? Bego. Ini kan Iya. Enggak kan, ini bercandaan doang ya, just kidding, oke? Enggak. Ini kita cerita. Tapi sih kalau misalkan gue pribadi, kalau bini gue minta sejauh ini sih gue nggak pernah nolak, karena emang buat gue enak. Gue sikat aja. Aman lagi. Iya. Enak gue. Oh, lu juga sama. Gue pakai nasi hangat aja enak. Intinya lu berdua nggak pernah nolak ya kalau lu nolak kalau gua memang bukan tipe yang memang gimana ya, ketika memang istri gua ada di kondisi pernah nih pulang di minggu pakai G-string set gitu kan, iya gitu kan, terus lu ngapain, gua makan, jadi gua nolak kadang memang rasa kecewa tuh ada gitu kan di tempat. Jadi nih ya tadi gue bilang tuh, kadang komunikasi ini memang harus pas karena memang ketika rasa kecewa suami nih, ketika misalkan suami lagi pengen, Bun, aku pengen, misalkan, ya nggak begitu juga, maksudnya ketika diskusi terus atau bercanda atau pengen, ternyata dia nggak pengen nih, ya mungkin karena memang dia udah bosan kali sama gue ya, nggak juga bercanda, maksudnya, tahu istilahnya dia, iit lo kali cepat muntah, gede punya gue Jul, gede bijinya, jembut sih gede, lah ketutut, ada musik, jadi ada musik. Pertanyaan lu, gue masih suka menolak ketika memang gue lagi nggak pengen. Nah, akan menunggu momen yang memang. Yakin Anda menolak? Iya. Oh, berarti benar ada yang kayak gitu ya. Tapi lo tau nggak sih yang betul? Lo tau nggak sih perasaan? Maksudnya maaf ya, bukan nggak cewek nggak cowok. Kalau misalnya itu ditolak, selain kecewa tuh yang gimana sih, maaf ya, kayak bukan bete. Maksudnya yang namanya kita lagi pengen, maaf ya, di videonya itu kan pasti lagi bergairah hot-hotnya. Itu tuh kalau misalnya nggak disalurkan tuh yang sakitnya minta ampun, yang tadi lo bilang kecewa. Nggak cewek nggak cowok, coba deh lo ngerasain itu kan, tadi lo bilang pernah kecewa. Lo ya bete kan sama aja kecewa kan. Ya, tapi gue nggak sampai ngubuk WC. Kadang kalau dia lagi kecewa paling dia main pakai kaki sendiri. Kayak gitu. Yang gue tahu sih dia. Siapa dia? Pakai kaki sendiri. Iya, begonya jadi. Iya, jangan lu. Kalau gue kan gak pernah nolak. Oh iya. Toto bini gue udah ngelempok di atas. Iya, dia kan gak pernah nolak. Berarti lu bener. Yang gak pakai kaki juga. Tangannya lagi pegel. Ya, maksud dia kaki yang lain kali. Enggak, dia tangannya lagi kapalan. Dewi jangan sampai lepas ya, Dewi. Iya. Tenang. Lah kalau gue mah bini gue udah nemplok di atas mah apa boleh bu. Iya, cuman maksudnya ini jarang kali gitu, jarang kali. Gue sejauh ini sih alhamdulillah sih. Masih tapi gitu ya? tapi juga enggak maksudnya melulu ya. Nih kadang-kadang memang butuh sesuatu yang baru ya, maksudnya hal-hal yang baru. Sebenarnya paling utama sih intinya komunikasi.
kalau komunikasinya lancar, apapun itu mau kita ada mau itu fair play atau apa, memang butuh fair play, itu butuh. Dokter Boyke juga ngomong fair play perlu. Gak ujuk-ujuk lu nanjangin bini lu ya kan. Iya, karena Tapi kalau kebetulan nih tanpa lu sadar ada dokter Boyke. Dokter Boyke sih, dokter Boyke. Dokter Boyke. Dokter Boyke. Suaranya mana Dokter Boyke? Mana nih? Dokter Boyke. Lanjut. Memang itu sih maksudnya sejauh ini, karena kan gue juga nikah baru 5 tahun. Baru ya, baru loh. Baru 5 tahun. Jadi maksudnya pas namanya rumah tangga pasti adalah yang kondisi kita lagi capek atau memang kita lagi kondisinya mumet di kondisi apapun Kantor kita gitu ya. kerjaan lah, atau Oh, kerjaan. jadi kalau lagi Itu ngaruh, capek kayak gitu, oh Itu ngaruh, gitu, ngaruh. itu berarti ngaruh di, oh iya makanya ini yang gue pengen tanyain ya, Tapi karena kan kalau gue biar gue sendiri- nggak salah paham ke Kalau gue depannya. sendiri sih kagak ada pengaruh-pengaruhnya, mau itu stres di kantor mau apa. Malah jadi enak kan, maksudnya menghilangkan stres itu bener nggak sih? Iya. Tuh, kalau lu Iya, nggak enggak. semuanya sama. Oh, berarti intinya nggak semuanya semua bisa sama. disamakan Nggak bisa ya, disamakan. cowok. Misalnya Oh, kalau gitu. misalnya kalau nolak Rumah sama tangga. bini gue dipencet digampar-gamparin motor. Gitu. Lu beneran apa enggak lu ngomong? Maksudnya kalau bener kan gue mau praktekin nih. Lu kayak anjir praktekin Lu gitu. praktekin aja laki lu pegang lu gampar-gampar apa tuh sampai muntah. Sakit dong kalau di astagfirullahaladzim. Ini deh kalau kalau bini gua kan kalau Nih penyalakinya Tiwi nih. kalau gua kan gede, bini gua megangnya begini nih bini. Ini nanti tolong diedit ya. Enggak usah pakai edit di sini. Bini gua megangnya gini, Wi. Diedit ya. Bini gua megangnya gini. Kalau laki lu kata ketemu si Cak. Enggak lah, dia kan nggak tahu yang ngerasain gue. Dia pakai pinset gini. Enggak dong. Yang ngerasain gue, yang ngerasain enak juga gue, bukan dia. Ya masa kaki kalau saya Iya, makanya. dari belakang dong. Jadi gitu pokoknya rumah tangga agar selalu harmonis tuh salah satunya beruban badan lah. Beruban badan nih maksudnya untuk apa ya? Kadang ribut aja ya. Kita ribut ketika beruban badan langsung kembali menyatu lagi sih. Hah? Oh lu gitu ya mau? Iya gitu. Jadi kalau menurut gua ya gitu, salah satu komunikasi terbaik sih dalam rumah tangga. Nah sebenarnya kan gini, orang berumah tangga itu kan nggak esensinya cuman sekedar Iya, mencari betul. berhubungan seks halal ya. Karena jangan salah persepsi nih teman-teman. Kalau lu cuma sekedar nyari halal doang pengen berhubungan badan, Salah lu besar. esensi makna pernikahannya, Preset. makna pernikahannya maksud gue nggak akan dapet juga. Orang nikah itu kan nggak cuma sekedar nyari enak doang secara halal ya. Enggak, maksudnya takutnya orang salah persepsi ya kan, salah persepsi. Ya gue mau nyari halal enak ya, halal akhirnya lu cuman sekedar nikah itu doang gitu. Nggak gitu sih. Iya, bahagianya tuh enggak. Ya sih itu salah satu nih yang Iya. salah satunya memang itu. Pernikahan pasti kan pasti ada tantangan-rintangannya lah nama orang nikah ya kan. Cuma kan masalahnya intinya sih kalau menurut gue itu gue bilang komunikasi yang baik sih. Komunikasi yang baik. Dalam hal apapun gitu ya. Komunikasi. Ya maksudnya komunikasi yang baik dalam hal apapun, Iya, bukan iya, yang tadi yang lo iya, bilang sek aja. Lo kan tadi udah 5 tahun nih, ya kan seenggaknya bisa kasih masukan ama orang-orang yang baru pengantin Iya, baru. gue sih Masuk lu. Ya Lu pengantin gitu. baru kan? Iya, makanya gue nanya kan, dia kan udah Iya, 5 kalau- tahun. Gue baru 5 tahun. Ah, berapa? 5 tahun. Oh, 7. 5. 5 tahun 7 bulan maksudnya. Oh gitu. Dua Sebenarnya 5 apa 7 yang benar? 5. Tuh, tahu sih 5-nya begitu. 7 itu namanya. Gue diajarin temen gue Tomo 5 begini. Sama Jikri berdua begitu diajarin. Kasihan ntar orang-orang yang nonton 5 apa 7. Nah, Ya, intinya juga tuh nggak terlalu ini juga sih. Dari situ ya. Emang gak ke situ. Ya nggak usah dibahas itu banget gitu. Nah, lu apa nih? Kita kan mau sharing tentang pernikahan. Sebenarnya gitu kan, apalagi selain tadi tuh urusan Ranjang kan memang salah satu utama mungkin tuh. Kan lu tadi mau cerita jadi lu nanya-nanya kita nih maksudnya gimana sih? Gak apa-apa dong, kan Ada ini lagi pertanyaan mungkin. Tapi semua nih, para kalau- istri. Nih bro nih, kalau model dia nih, kayaknya nih. Kalau diranjang berisiknya mainnya. Pula Ini bisa se RT bangun. Ini kalau dia iya. Kalau dia modelannya di atas nih. Wadaw. Enggak gitu dong. Gitu. Enggak. Enggak gitu. Enggak gitu. Majang. Apalagi nih? Tolong enggak gitu. Ya kita lagi dihubungin.
Enggak, tolong. Lu salah semuanya. Kalau justru kalau di atas pasti bilang gini, enak gitu. Gak gitu. Tapi gue tuh Jul, penontonnya rusuh. Aduh, gue kepikir. Aku bego.